Nah, setelah kalian mempelajari tentang produk dan 3 level produk, sekarang kita akan membahas tentang Global Product Development atau pengembangan produk secara global. Nah, pengembangan produk itu adalah suatu strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk atau memperbagi produk lama atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang berbeda dengan asumsi pelanggan menginginkan unsur-unsur baru dari produk tersebut. Ada 2 jenis Global Product Development. Yang pertama adalah standarisasi. Jadi standarisasi ini kita bicara mengenai kita mengembangkan produk yang sama untuk beberapa negara. Jadi tidak ada perbedaan dari produk yang dijual di Indonesia maupun produk yang dijual di luar negeri. Contohnya adalah Coca-Cola. Coca-Cola yang dijual di Indonesia dengan Coca-Cola yang dijual di luar negeri itu sama. Baik secara isinya, rasanya, bahkan mungkin bentuk kalengnya, ya kan? Nah, itu adalah suatu pengembangan produk secara standarisasi. Jadi sama, yang dijual di negara asal maupun dengan negara tujuan itu sama. Keuntungan dari standarisasi yang pertama adalah produk tersedia untuk pelanggan global. Yang kedua, meningkatkan persepsi konsumen terhadap merek global. Dan yang ketiga adalah penghematan biaya karena penghapusan upaya adaptasi produk. Kenapa? Karena kalau kita melakukan adaptasi, kita melakukan modifikasi produk, kita akan mengeluarkan biaya lebih. Jadi dengan melakukan standarisasi, kita tidak akan mengeluarkan biaya lebih. Lalu yang keempat adalah peluncuran global yang cepat untuk dimungkinkan. Global Product Development yang kedua adalah adaptasi, di mana kita memodifikasi produk kita untuk merefleksikan karakteristik dari suatu pasar. Dan dengan asumsi bahwa konsumen itu tidak sama. Jadi kita menganggap bahwa konsumen kita di Indonesia dengan konsumen kita di luar negeri itu berbeda. Keinginan mereka berbeda. Keuntungan dari adaptasi yang pertama adalah meningkatkan kesesuaian antara produk dengan konsumen. Jadi, produk yang kita buat itu akan pasti cocok dengan konsumen kita di luar negeri. Kenapa? Karena kita sudah lakukan yang namanya modifikasi. Kita rubah produk kita sehingga cocok, sehingga sesuai dengan keinginan konsumen di luar negeri. Itu adalah salah satu keuntungan dari adaptasi. Lalu yang kedua adalah penetrasinya dapat diperluas ketika kita melakukan adaptasi. Ada beberapa alasan kenapa kita harus melakukan adaptasi. Mungkin teman-teman berpikiran, daripada aku melakukan adaptasi, mendingan lakukan standarisasi. Kenapa? Karena lebih mudah, lebih murah, ya kan? Tapi tidak bisa seperti itu, teman-teman. Jadi ada beberapa ketentuan kenapa kita harus melakukan adaptasi. Yang pertama adalah peraturan pemerintah. Ingat, setiap negara punya pemerintahan yang berbeda, sistem pemerintahan yang berbeda. Sehingga tentunya peraturannya pun juga berbeda. Makanya kita harus melakukan adaptasi. Contohnya, ya kan? Di Indonesia kita memproduksi Indomie. Kita mau jual itu ke luar negeri. Apakah sama? Tentunya berbeda, ya kan? Karena ada beberapa standar gizi yang harus disesuaikan dengan negara tersebut. Lalu yang kedua adalah pertimbangan teknologi. Misalnya infrastrukturnya, apakah negara tersebut, negara tujuan kita melakukan bisnis internasional, apakah sudah memadai dari sisi teknologinya. Lalu yang ketiga adalah kewajiban budayanya. Apakah budaya yang kita bawa dari produk kita, dari negara asal, dapat diterima oleh orang-orang dari negara tujuan. Dan yang keempat adalah standar pengukuran secara volume, panjang, berat, dan kuantitas. Oke, itu tadi tentang Global Product Development. Saya harap teman-teman dapat memahami intisari dari pengembangan produk secara global ini. Dan saya harap teman-teman dapat memutuskan apakah akan menggunakan standarisasi ataupun adaptasi. Dan tentunya semuanya ini baik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terima kasih, saya Iksi Bokososial Kusuma dan salam sehat.